Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari salah satu seri Harry Potter, yaitu film dengan judul Harry Potter and the Chamber of Secrets. Film seri kedua Harry Potter ini dirilis pada tahun 2002 lalu dan masih disutradarai oleh Chris Columbus. Film ini bercerita tentang sebuah ruang rahasia yang ada di sekolah sihir Hogwarts. Ruang rahasia tersebut dihuni oleh seekor monster yang paling mengerikan. Hal ini membuat resah para penghuni Hogwarts karena banyak korban jiwa yang disebabkan oleh terbukanya ruang rahasia tersebut. Oleh karena itu, Harry dan teman-temannya mencoba untuk memecahkan misteri ruang rahasia ini agar tidak terjadi lagi korban jiwa di Hogwarts. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai ketika Harry sedang liburan musim panas di rumah bibinya. Harry tidak boleh menggunakan sihir ataupun mengirimkan pesan kepada teman-temannya. Pada malam itu, paman Harry kedatangan tamu penting. Ia meminta Harry untuk tidak berperilaku aneh. Sekembalinya Harry ke kamar, ia kedatangan peri rumah yang bernama Dobby. Dobby ialah peri rumah yang diperbudak oleh sebuah keluarga penyihir, yang mana saat itu belum diketahui siapa penyihir itu. Dobby datang untuk mencegah Harry agar tidak pergi ke Hogwarts, karena ia mengetahui ada rencana jahat yang akan menghampiri Harry nantinya. Namun Harry tidak mau mendengarkan Dobby karena baginya Hogwarts adalah rumahnya. Karena hal itu, Dobby malah berbuat jahil kepada tamu pamannya Harry. Karena hal itu, Harry malah dikurung oleh pamannya. Tiba-tiba, pada malam hari ada sebuah mobil terbang mendatangi Harry. Ternyata Ron dan dua saudaranya datang untuk menjemput Harry. Aksi Ron yang ingin membawa kabur Harry ini terdengar oleh paman Harry dan sempat terjadi adegan tarik-tarikan antara Harry dan pamannya. Namun Harry berhasil lolos dari rumah penjaranya. Harry dibawa ke rumah kediaman Ron, yaitu rumah keluarga Weasley. Di sana Harry diperkenalkan dengan keluarga Weasley. Ron ternyata memiliki adik perempuan yang bernama Ginny Weasley, yang ternyata ia akan masuk ke sekolah Hogwarts pada tahun ini. Ketika sedang makan siang, mereka semua mendapatkan pesan dari Hogwarts. Pesan itu terkait perlengkapan yang harus dimiliki siswa untuk tahun ajaran baru. Oleh karena itu, keluarga Weasley dan Harry pergi menuju Diagon Alley. Keluarga Weasley memiliki cara unik untuk pindah tempat, yaitu dengan cara melempar serbuk Vo dan menyebutkan nama tempat tujuan. Namun ketika giliran Harry tiba, ia salah menyebutkan nama tempatnya, sehingga ia terlempar ke tempat yang salah. Harry tampak heran dengan tempat yang ia tuju. Untungnya Harry bertemu dengan Hagrid, dan ia dibawa pergi oleh Hagrid. Lalu Harry bertemu dengan Hermione. Hermione langsung mengajak Harry pergi ke sebuah toko buku untuk meminta tanda tangan seorang penyihir terkenal, yaitu Gilderoy Lockhart. Ternyata di sana ada keluarga Weasley. Seketika, Gilderoy melihat Harry dan memintanya berfoto bersama. Dan setelah itu Gilderoy mengumumkan ia akan mengajar di Hogwarts, menggantikan Quirrell sebagai guru pertahanan ilmu hitam di sana. Harry dan keluarga Weasley di sana juga bertemu dengan Malfoy dan ayahnya Lucius. Lucius mengejek keluarga Weasley yang miskin dan juga keluarga Granger yang merupakan seorang muggle atau non-penyihir. Setelah perdebatan panjang, Lucius memasukkan sebuah buku ke dalam tong belanjaan Ginny. Setelah dari toko buku, mereka pergi menuju stasiun kereta. Namun Harry tidak bisa memasuki peron 9/3/4. Karena hal ini, Ron berinisiatif untuk menggunakan mobil terbang ayahnya lagi. Namun saat menggunakan mobil itu, tombol tembus pandang mobil tidak berfungsi sehingga mobil terbang berhasil dilihat oleh para muggle. Sesampai di Hogwarts, mobil Ron malah nyangkut di sebuah pohon. Karena kejadian itu, tongkat sihir Ron jadi patah dan mobil Ron jadi hancur berantakan. Untungnya mereka selamat dari serangan pohon itu, tetapi mobil Ron kabur ke hutan terlarang. Di saat Harry dan Ron masuk ke dalam sekolah, mereka disambut oleh Tuan Fleet, seorang penjaga sekolah. Mereka dibawa ke kantor Snape dan di sana ia diancam akan dikeluarkan dari Hogwarts
karena mobil terbang mereka dilihat oleh para mugel. Untungnya Dumbledore dan McGonagall datang menyelamatkan Harry dan mereka hanya memberikan hukuman kepadanya. Lalu scene berganti ketika Harry sedang menemani Gilderoy yang sedang memberikan tanda tangan di buku penggemarnya. Ia didatangi Hermione dan Ron yang merasa kehilangan Harry. Namun tiba-tiba Harry mendengar sebuah suara aneh, yang mana hanya dia yang bisa mendengar suara itu. Lalu Harry mengikuti suara itu dan tiba-tiba ia menemukan lantai penuh air, banyak laba-laba kecil, kucing Tuan Fitz yang tergantung dan sebuah tulisan berdarah yang mengatakan, "Ruang rahasia telah terbuka, musuh pewaris harus berhati-hati." Karena hal ini, Tuan Fitz menuduh Harry telah melakukan semua itu. Tuan Fitz mencoba menyerang Harry, namun sekali lagi Dumbledore datang dan meminta Madame Sprout untuk menyembuhkan kucing Tuan Fitz. Lalu scene berganti ketika kelas Profesor McGonagall. Karena kejadian tempo hari, Hermione menanyakan terkait ruang rahasia itu kepada Profesor McGonagall. Lalu Profesor menjawab bahwa sebenarnya Hogwarts terbentuk karena 4 orang penyihir hebat di masanya, yaitu Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Namun terjadi sebuah konflik karena Salazar Slytherin tidak ingin ada penyihir yang tidak berdarah murni. Lalu Salazar membangun sebuah ruang rahasia yang menyimpan monster mematikan. Dan ruang rahasia tersebut hanya bisa dibuka oleh keturunan anggotanya Slytherin. Tujuan Salazar ialah agar monster itu bisa memusnahkan para penyihir yang tidak berdarah murni di Hogwarts. Keesokan harinya, tibalah hari pertandingan Quidditch antara Gryffindor dan Slytherin. Di Slytherin, Malfoy telah ikut serta dan mendapatkan peran yang sama dengan Harry, yaitu sebagai seeker di tim. Ketika pertandingan berlangsung, Gryffindor sebenarnya sedang tertinggal poin dengan Slytherin, yaitu 30 melawan 90 poin. Jadi cara untuk memenangkan game hanya dengan menangkap Golden Snitch. Harry mencoba untuk mencari Golden Snitch, namun ia malah dikejar oleh bola Blue Dagger yang sepertinya hanya mengincar Harry seorang. Di tengah pelarian Harry dari bolanya, ia juga mencoba mendapatkan Golden Snitch dan sedang berduel dengan Malfoy. Di tengah duel tersebut, justru malah Malfoy yang terlempar duluan dari sakunya, dan Harry masih dikejar oleh bola Blue Dagger yang sempat mengenai tangan Harry. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya Harry berhasil mendapatkan Golden Snitch dan berhasil membawa kemenangan kepada Gryffindor. Namun setelah pertandingan itu, ia harus dirawat di rumah sakit karena tangannya yang patah. Malam harinya, Harry didatangi Dobby. Di sini Dobby mengakui bahwa dirinya lah yang telah memantari tembok peron dan bola budrel. Tapi hal itu ia lakukan agar Harry segera pergi dari Hogwarts. Namun tiba-tiba Dumbledore datang dengan para guru, membawa salah satu murid yang membeku lagi. Karena kejadian itu, para siswa diajarkan ilmu pertahanan oleh Gilderoy dan Snape. Lalu setelah itu ia meminta para murid untuk mempraktekannya. Majulah Harry yang akan berduel dengan Malfoy. Bukannya duel pertahanan, mereka malah saling serang. Lalu seketika Malfoy mengeluarkan seekor ular untuk menyerang Harry. Namun ular tersebut malah mau menyerang siswa lain. Harry yang memiliki kemampuan berbicara dengan ular mencoba untuk melarang ular tersebut agar tidak menyerang siswa lain. Semua siswa terkejut akan hal itu karena mereka tidak tahu kemampuan unik Harry ini. Karena kejadian ini, Harry dicurigai sebagai keturunan Salazar Slytherin karena Salazar juga memiliki kemampuan yang sama dengan Harry, yaitu bisa berbicara dengan ular. Harry merasa terganggu akan hal itu. Lalu di malam hari, ia mendengar suara misterius lagi dan pergi mengikutinya. Tiba-tiba, ia menemukan murid dan Nicholas Flamel sudah dibekukan. Lalu hal ini terpergok oleh Tuan Fitz dan ia pun menuduh Harry yang telah melakukan semua ini. Harry dibawa ke ruangan Dumbledore oleh Profesor McGonagall. Harry masuk ke ruangan Dumbledore. Di sana ia melihat Hawk, burung punik peliharaan Dumbledore. Hawk tiba-tiba mati dan berubah menjadi abu, dan Dumbledore datang menghampiri Harry. Ia mengatakan burung punik akan hidup kembali dari abunya, dan uniknya air mata burung punik bisa menyembuhkan segala macam luka. Di sini Dumbledore juga mengatakan ia tidak percaya bahwa Harry lah adalah pelaku dari semua insiden ini.
Lalu scene berganti ketika Hermione dan Ron mencoba untuk membantu membersihkan nama Harry dari tuduhan ini dengan menggali informasi kepada Malfoy. Dengan sedikit persiapan, Harry dan Ron diberikan sebuah ramuan Polyjuice dan tiba-tiba Harry dan Ron berubah menjadi temannya Malfoy. Lalu mereka pergi menemui Malfoy untuk menggali informasi dari Malfoy. Malfoy memberitahukan bahwa 50 tahun yang lalu ada korban jiwa ketika ruang rahasia pertama kali dibuka. Sebelum dapat info lebih lanjut, penyamaran Harry dan Ron keburu terbongkar, sehingga mereka harus buru-buru kabur dari sana. Keesokan harinya, Harry mendapat sebuah buku dari toilet wanita. Harry mencoba membaca buku itu, namun bukunya kosong. Lalu Harry mencoba untuk menuliskan sesuatu dan tiba-tiba buku itu menjawab tulisan Harry. Lalu ia bertanya tentang ruang rahasia itu. Dan seketika Harry terserap ke buku itu dan pergi ke masa lalu. Diketahui pemilik buku itu adalah Tom Riddle. Di masa lalu ia mencoba untuk mencari pelaku pembunuhan seorang siswi. Yang mana ia mencurigai seekor monster laba-laba peliharaan Hagrid. Melihat hal itu, tiba-tiba Harry kembali lagi ke masa sekarang. Keesokan harinya, terjadi insiden di kamar Harry. Kamarnya berantakan dan ternyata Harry telah kehilangan buku Tom Riddle. Lalu kejadian misteri ini makin parah, di mana Hermione pun menjadi korban. Karena sedikitnya petunjuk, Harry dan Ron pergi menemui Hagrid. Namun tiba-tiba Hagrid kedatangan tamu, yaitu Profesor Dumbledore dan Cornelius Fudge, lalu Lucius Malfoy. Mereka datang untuk membawa Hagrid ke penjara karena diduga telah membuka pintu rahasia. Lalu Lucius juga meminta Dumbledore untuk mengundurkan diri karena ia tidak becus mengurus Hogwarts. Sebelum pergi, Hagrid memberikan petunjuk kepada Harry dan Ron untuk mengikuti para laba-laba dan meminta mereka menjaga Fang, anjing peliharaannya Hagrid. Lalu setelah mengikuti laba-laba ke hutan terlarang, mereka berjumpa dengan laba-laba raksasa yang bernama Aragog. Aragog memberitahukan bahwa ada monster di ruang rahasia itu, dan ialah pelaku dari insiden misteri ini, bukan Hagrid. Bahkan Aragog takut dengan monster itu. Ketika disarang Aragog, tiba-tiba Harry dan Ron dikelilingi oleh laba-laba yang sangat banyak, di mana laba-laba tersebut berniat untuk memangsa mereka. Namun Harry dan Ron berhasil selamat dengan dibantu oleh mobil keluarga Weasley yang sebelumnya sudah tersesat di hutan itu. Keesokan harinya, Harry pergi menemui Hermione. Lalu di sana mereka melihat secari kertas di tangan Hermione. Kertas itu adalah sobekan buku yang menjelaskan tentang seekor monster ular bernama Blazeric, di mana monster itu sangat menakutkan. Hanya dengan menatap mata ular itu saja orang-orang bisa mati. Namun jika tidak melihat matanya secara langsung, orang-orang akan jadi takut dan membeku. Oleh karena ini, Harry mencurigai Blazeric inilah pelakunya. Dan tiba-tiba Harry mendengar percakapan McGonagall dan para guru bahwa Ginny adiknya Ron telah diculik. Oleh karena ini, para guru meminta Gilderoy untuk menyelamatkan Ginny dan menemukan ruang rahasia tersebut. Lalu Harry dan Ron pergi menemui Gilderoy ke ruangannya. Namun di sana mereka malah melihat Gilderoy hendak kabur. Di sini diketahui ternyata Gilderoy hanya seorang pembohong hebat. Ia hanya mengambil cerita orang lain dan menjadikan cerita dirinya. Tapi Harry dan Ron memaksa Gilderoy untuk ikut dengan mereka ke ruang rahasia. Harry, Ron, dan Gilderoy pergi ke toilet wanita. Di sana Harry menanyakan kepada hantu wanita yang ada di toilet bagaimana bisa ia mati dahulu kala. Lalu ia mengatakan ia mati ketika melihat sebuah mata besar di dekat wastafel. Harry yang sebelumnya telah curiga pergi ke wastafel dan menemukan adanya sebuah ukiran ular di sebuah keran. Lalu Harry mencoba untuk mengucapkan mantra dengan bahasa ularnya, dan seketika wastafel itu terbuka dan membuat sebuah lorong. Mereka bertiga masuk ke lorong itu yang diawali oleh Gilderoy. Lalu sesampai di lorong itu mereka melihat banyak tulang-tulang dan bekas sisik ular raksasa. Melihat hal itu, Gilderoy pura-pura pingsan dan merebut tongkat sihir Ron. Ia mencoba menyerang dengan mantra pelupa ingatan kepada Harry. Karena tongkat sihir Ron yang rusak, malah dia yang kena mantranya sendiri. Lalu terjadi sebuah reruntuhan karena hal itu. Ron dan Harry malah terpisah. Akhirnya Harry pergi sendiri untuk mencari Ginny.
Ia membuka sebuah pintu dengan menggunakan bahasa ular. Lalu dalam ruangan itu ia melihat Ginny dan Tom Riddle. Ternyata pelakunya adalah Tom yang mencoba untuk memanipulasi Ginny untuk melakukan aksinya selama ini. Ternyata Tom adalah Voldemort muda. Ia ingin hidup kembali dengan mengorbankan Ginny. Voldemort yang tujuannya sebenarnya ingin bertemu dengan Harry karena ia penasaran kenapa bisa kalah dengan seorang bocah. Seorang Voldemort penyihir paling hebat. Namun Harry menyangkalnya. Ia mengatakan penyihir terhebat adalah Dumbledore. Setelah mengatakan itu, burung Hawk datang menghampiri Harry dengan membawa topi seleksi kepada Harry. Melihat hal itu, Voldemort pun mengeluarkan ular berseriknya. Lalu dikejarnya lah Harry. Tiba-tiba, Fawkes membantu Harry dengan membuat buta mata ular itu. Namun ular itu masih bisa merasakan keberadaan Harry dengan mendengar suara yang Harry timbulkan. Singkat cerita, dengan cerdik Harry mengelabui ular itu. Harry pergi menghampiri Ginny lagi dan khawatir dengan kondisinya yang semakin lemah. Lalu tiba-tiba ular berserik muncul dari kolam air. Terkejut akan hal itu, tiba-tiba muncullah sebuah pedang dari topi seleksi. Harry mengambil pedang itu dan berduel dengan Berserk. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Harry berhasil menancapkan pedangnya ke ular itu. Namun sayangnya taring ular Berserk juga menancap di tangannya Harry. Dengan taring yang penuh racun itu, Harry mencoba mendekati Ginny. Ternyata ia sadar satu hal. Tom berasal dari sebuah buku. Dan Harry langsung menancapkan taring ular itu ke buku Tom atau Voldemort. Seketika buku itu mengeluarkan darah dan Voldemort pun menjadi musnah. Dengan kematian Tom atau Voldemort, Ginny pun siuman. Harry yang kritis dengan menahan sakit dari racun ular Berserk berhasil diselamatkan oleh air mata Hawkes. Lalu mereka berdua dibawa keluar oleh Hawkes dari ruangan tersebut. Keesokan harinya, Harry dan Ron diberikan penghargaan oleh Profesor Dumbledore. Karena aksi heroik mereka, lalu Dumbledore memberikan surat pembebasan atas Hagrid. Lalu Harry merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia merasa mirip dengan Tom muda. Lalu Dumbledore menyangkal hal itu. Bukan berarti memiliki kemampuan yang sama akan memiliki takdir yang sama. Walaupun Harry bisa berbahasa ular, tapi Harry ada di Gryffindor dan ia berhasil menggunakan pedang pusaka yang hanya bisa digunakan oleh Gryffindor sejati. Lalu tiba-tiba Lucius datang membawa Dobby. Ternyata Dobby adalah budak dari keluarga Malfoy. Lalu Harry merasa yakin karena ia tahu Lucius lah yang memberikan buku Tom kepada Ginny. Hal inilah yang menjadi peringatan Dobby sebelumnya. Lalu Harry menyelipkan sebuah kaos kaki ke bukunya Tom dan mengembalikannya ke Lucius. Lucius yang tidak sadar akan hal itu malah memberikan bukunya ke Dobby. Saat Dobby membuka buku itu, ia senang karena tanda kaos kaki yang diberikan kepada budak, maka budak itu dinyatakan bebas. Lucius menjadi marah kepada Harry dan mencoba untuk menyerangnya. Namun hal itu dihentikan oleh Dobby, hingga akhirnya Dobby dan Harry menjadi teman baik. Dan akhirnya filmnya pun selesai. Hagrid kembali ke Hogwarts dan suasana Hogwarts kembali seperti semula, yang hangat dan nyaman bagi para siswanya. Tenang aja guys, film ini masih ada lanjutannya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami ketika ada video baru. Oke, itu saja dari saya. See you to subscribe.